Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza Gulam Yongki Winata. Di sini saya akan memberi motivasi dari materi ilmu psikologi pendidikan dengan tema gaya belajar. Di sini saya akan membacakan isi materi tersebut untuk sebagai referensi motivasi untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian gaya belajar: keragaman siswa yang terlibat dalam pendidikan tinggi terus berkembang. Siswa datang ke perguruan tinggi dengan beragam latar belakang etnis dan budaya. Dari banyak program dan institusi pelatihan dan dengan gaya belajar yang berbeda, ditambah dengan peningkatan diversifikasi ini, telah terjadi pertumbuhan program pendidikan jarak jauh dan perluasan jenis media pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Perubahan dan kemajuan teknologi ini telah mengarahkan banyak pendidik yang mempertimbangkan kembali metode pengajaran yang seragam dan tradisional dan menekankan pentingnya pertimbangan gaya belajar siswa dalam desain dan penyampaian konten khusus. Ketidaksesuaian antara gaya belajar, instruktur dan metode pembelajaran siswa telah disebut sebagai hambatan belajar potensial di dalam kelas dan sebagai alasan untuk menggunakan berbagai mobilitas pengajaran untuk menyiapkan instruksi. Definisi Big Mac dari gaya belajar adalah karakteristik kognitif, efektif, dan perilaku psikososial yang berfungsi sebagai indikator yang relatif stabil tentang bagaimana peserta didik mengekspresikan berinteraksi dengan stabil dan menanggapi lingkungan belajar. Gaya belajar dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu faktor keberhasilan dalam pendidikan tinggi. Penelitian ini yang membingungkan, dan dalam banyak kasus penerapan teori gaya belajar telah menghasilkan banyak sekali metode yang digunakan untuk mengkategorikan gaya belajar. Sebagai alternatif, banyak peneliti berpendapat bahwa pengetahuan tentang gaya belajar dapat bermanfaat bagi pendidik dan siswa. Anggota fakultas yang memiliki pengetahuan tentang gaya belajar dapat menyesuaikan pedagogik agar sesuai dengan gaya belajar yang dipamerkan oleh sebagian besar siswa. Kedua, macam-macam gaya belajar. 1. Gaya belajar visual. Gaya belajar ini lebih menibaratkan gaya penglihatan seseorang. Artinya, seseorang cukup belajar dengan cara melihat saja yang sedang dipelajari. Dengan melihat, orang yang termasuk dalam tipe ini sudah mampu memahami masalah apa yang sedang dipelajari, walaupun tanpa disertai penjelasan memadai dari penyaji. Misalnya, Sami sudah mampu merangkum isi pelajaran yang ditayangkan guru atau dosen melalui monitor, meskipun guru atau dosen tidak menjelaskan secara rinci. Mereka mempunyai gaya belajar seperti ini adalah mereka yang pada dasarnya mempunyai kepekaan yang cukup tinggi terhadap segala sesuatu. Gaya belajar visual ini cocok diterapkan pada simbol atau lambang, terutama pada saat mengadakan tes psikologi maupun psikotes. Dalam kaitannya dengan belajar, gaya ini mempunyai beberapa karakteristik, di antaranya sebagai berikut. A. Dengan melihat bisa mengingat dalam jangka waktu yang lama. B. Kurang mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan. C. Memiliki hobi yang membaca yang baik. D. Suka melihat dan mendemonstrasikan segala sesuatu. E. Bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi. F. Memiliki kemampuan mencatat segala sesuatu secara rinci. G. Saat mendapatkan petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya akan melihat teman-teman lainnya baru dia bertindak. 2. Gaya belajar auditori. Gaya belajar jenis ini lebih bertumbuh pada pendengaran. Artinya, manusia yang termasuk ke dalam jenis ini ketika belajar lebih banyak mengandalkan indera pendengaran dibandingkan dengan indera lainnya.
Hanya dengan mendengar, ia mampu menyimpan informasi secara mendalam dan untuk selanjutnya mampu membagikan informasi tersebut pada orang lain dengan sedikit manipulasi, baik melalui tulisan maupun secara lisan. Dalam setiap proses pembelajaran, mestinya para pelajar aktif. Artinya, dunia saat ini sudah memberikan kemudahan dan saat inilah harus dimanfaatkan untuk mencari berbagai informasi sebanyak mungkin guna menambah ilmu pengetahuan yang didapat dari pendidik. Sudah bukan saatnya belajar berdiam diri hanya menunggu informasi dari pendidik. Namun, kadangkala kemudahan mengakses informasi seringkali disalahartikan yang pada akhirnya menjerumuskan peserta didik terhadap hal-hal negatif. Hal ini paling tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Sugihartono bahwa salah satu karakteristik pembelajaran yang efektif adalah jika pembelajaran tersebut merespon kebutuhan siswa. Seorang pendidik, seperti yang telah disinggung di depan, hendaknya mampu memberikan tantangan kepada peserta didik supaya mereka berani berinovasi guna menjawab tantangan zaman. Adapun ciri-ciri atau karakteristik belajar dengan gaya auditory menurut Kairon dan kawan-kawan adalah sebagai berikut. A. Berbicara pada diri sendiri saat bekerja. B. Mudah terganggu oleh keributan. C. Menggerakkan bibir pada saat membaca dan menulis. D. Senang membaca yang keras dan mendengarkannya. E. Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada berirama dan warna suara. F. Merasa kesulitan untuk menulis. G. Tetap hebat dalam bercerita. H. Berbicara dalam irama yang terpola. I. Biasanya pembicara yang fasih. C. Lebih suka musik daripada seni. K. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. L. Suka berdiskusi dan menjelaskan segala sesuatu panjang lebar. M. Mempunyai masalah dengan pekerjaan yang melibatkan visualisasi. N. Lebih suka gurauan lisan daripada komik. Dalam proses pembelajaran mengajar menggunakan strategi auditori, ada beberapa hal yang harus ditempuh, antara lain: 1. Mengajak peserta didik atau anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi, baik itu di dalam kelas maupun di dalam keluarga. 2. Mendorong peserta didik atau anak untuk membaca materi pembelajaran yang dengan keras. 3. Pada saat belajar sebaiknya disertai dengan alunan musik. 4. Mendiskusikan ide-ide yang peserta didik atau anak dengan disertai musik. 4. Mendiskusikan ide-ide yang peserta didik atau anak secara verbal. 5. Membiarkan peserta didik merekam materi pelajaran ke dalam kaset atau sejenisnya dan mendorong untuk mendengarkan rekaman tersebut secara berulang. 3. Gaya belajar kinestik. Belajar dengan gaya kinestik adalah sebuah cara yang dapat dilakukan mengandalkan indera peraba. Belajar yang dengan gaya ini, anak diharuskan dapat menyentuh langsung bagian yang sudah dipelajari. Anak tidak hanya mengandalkan indera penglihatan, melainkan mereka harus diberikan kesempatan secara individu maupun kelompok untuk memegang secara langsung objek yang sudah dipelajari. Dengan menyentuh langsung pada suatu objek yang dipelajari, diharapkan pemahaman anak semakin baik sebab mereka mengenali sendiri objek tersebut secara jelas. Di samping itu pula, anak dapat langsung bertanya pada pendidik mengenai objek tersebut. Menurut Kairon dan kawan-kawan, gaya belajar kinestik adalah sebuah gaya belajar yang dimana peserta didik menyentuh secara langsung sesuatu yang memberikan informasi tertentu dengan tujuan supaya peserta didik dapat mengingat informasi tersebut. Ada pula ciri-ciri atau karakteristik yang ada dalam gaya belajar ini, antara lain: A. Berbicara dengan pelan. B. Menanggapi perhatian fisik. C. Menyentuh orang yang mendapatkan perhatian mereka. D. Berdiri tegak ketika berbicara dengan orang. E. Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak.
F. Mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. G. Belajar melalui manipulasi dan praktik. H. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat. I. Menggunakan jari sebagai alat petunjuk ketika membaca. C. Banyak menggunakan isyarat tubuh. 4. Gaya belajar global. Jika kita mengacu pada pengertian global yaitu menyeluruh, maka gaya belajar ini jenis ini sama hanya dengan pengertian global itu sendiri. Dalam proses belajar jenis ini, anak diharapkan mampu melibatkan segala sesuatu secara menyeluruh atau holistik, menggunakan panca indera dengan maksimal. Menurut Papa Saria, gaya belajar global adalah salah satu gaya belajar di mana anak cenderung melihat segala sesuatu yang secara holistik atau menyeluruh dengan gambaran yang besar. Namun, walaupun demikian mereka dapat melihat hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Anak yang menerapkan gaya belajar ini cenderung mampu melihat segala sesuatu yang sedang terjadi dan kemudian menghubungkan untuk selanjutnya mengambil kesimpulan. Sebagai contoh, ketika terjadi hujan, anak yang mempunyai gaya belajar global paling tidak mampu melihat hal-hal yang berikut. Apa yang menyebabkan terjadinya hujan? Jika hujan terlalu deras akan menyebabkan apa? Apabila hujan terus menerus, apa dampaknya bagi lingkungan dan bagi dia? Jika hujan lama tidak turun akan terjadi kemarau. Kemarau menyebabkan apa? Begitu seterusnya pertanyaan muncul. Menghadapi anak yang mempunyai gaya belajar jenis global ini, pendidik harus berhati-hati sebab kebanyakan anak yang sudah mau berpikir kritis dan besar, kemungkinan mereka akan melakukan evaluasi apabila pendidik kurang tepat dalam menjelaskan materi. Oleh karena itu, pendidik mesti banyak wawasan dan semakin memperdalam ilmu, terutama sesuai dengan bidangnya yang ditekuni. 5. Gaya belajar analitik. Analitik lebih mengarah pada sesuatu yang bersifat spesifik. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata analitik tidak ditemukan. Namun walaupun demikian, ada sebuah kata yang dekat dengan tersebut, yaitu analisa. Analisis sendiri berarti penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa secara mendalam untuk mengetahui keadaannya sebenarnya. Kedua kata tersebut pada dasarnya itu mempunyai pengertian yang sama. Oleh karena itu, dalam kamus besar bahasa Indonesia lebih sering digunakan kata analisis daripada analitik. Dalam gaya belajar dengan jenis ini, bisa kita kaji bersama bahwa anak cenderung mengerjakan sesuatu secara terperinci, mendalam dan lugas. Hal tersebut dikarenakan banyak sesuatu yang mampu memahami bahwa ia mesti mengerjakan segala sesuatu tidak sembarangan supaya bisa memperoleh hasil maksimal sesuai harapan. Menurut Saria, anak yang mempunyai gaya belajar analitik adalah anak yang memandang segala sesuatu secara terperinci. Sementara itu, di dalam pengerjaan tugas, orang yang termasuk gaya belajar ini cenderung lebih serius dan mengikuti proses demi proses dengan harapan bisa memperoleh hasil yang baik. Gaya belajar analitik memiliki ciri-ciri, terutama tentunya berbeda dengan gaya belajar yang lain. Adapun beberapa karakteristik atau ciri-ciri dalam gaya belajar analitik meliputi: 1. Punya manajemen waktu yang baik. 2. Cenderung lebih teliti. 3. Mengerjakan sesuatu secara bertahap. 4. Seringkali memikirkan segala sesuatu berdasarkan logika. 5. Dapat dengan mudah menemukan fakta, namun seringkali kurang mengetahui gagasan utamanya, sehingga kadang-kala mereka tidak mengerti maksud dan tujuan dalam mengerjakan sesuatu. 6. Sulit belajar apabila ada gangguan atau bisikan. 7. Dapat bekerja secara maksimal apabila ada metode yang konsisten dan pasti. C. Gaya belajar inklusif dan reflektif. Gaya kognitif inklusif dan reflektif telah ditemui oleh Kogan tahun 1983. Pelajar inklusif dapat bekerja dengan cepat tetapi membuat banyak kesilapan. Mereka belajar ikut not atau ikut gerhati. Kajian-kajian yang menunjukkan pelajar inklusif akan menjadi lebih reflektif apabila umurnya bertambah
atau apabila dia semakin membesar. Yang itu adalah yang dikemukakan oleh Rocky dan kembali tahun 1997. Belajar reflektif lebih lambat menyiapkan sesuatu tugasan yang diberi tetapi membuat sedikit saja kesilapan. Mereka lebih mementingkan ketepatan jawaban atau kesempurnaan sesuatu tugasan daripada menepati masa yang ditetapkan. Perasaan yang yakin diri dan juga menyebabkan pelajar lambat menyiapkan tugasnya. Cara guru menghadapi pelajar impulsif dan reflektif. Pelajar harus diperkenalkan dengan pengajaran arah kendiri. Guru membimbing murid merancang cara membuat latihan dan menyimak sendiri jawabannya. Apabila dia membuat kesilapan, dia dikehendaki membuat pembetulan. Guru menunjukkan hasil kerja murid yang lain yang dibuat lebih baik dan teliti, dan dibandingkan dengan hasil kerja murid impulsif supaya dia menyadari kesilapan hasil kerja murid impulsif perlu disemak dengan segera supaya dia dapat maklum, balas dan membetulkan kesilapannya. D. Gaya belajar dalam dan pembukaan. Gaya belajar ini menurut Martin, Hounsel, and Milstead atau Sandrock tahun 2009 melibatkan sejauh mana siswa memperoleh atau mempelajari materi pelajaran dengan cara membantu memahami arti materi secara mendalam. Sedangkan gaya belajar bukan hanya dituju tentang apa yang perlu dipelajari atau gaya permukaan. Siswa yang menggunakan gaya permukaan akan kesulitan dalam hubungan apa yang mereka pelajari ke dalam kerangka konseptual yang lebih besar. Karena siswa yang dengan gaya permukaan cenderung lebih belajarnya pasif, sedangkan siswa yang mendalam akan lebih mudah dalam membangun konsep apa yang mereka pelajari. Itu adalah materi dari konsep gaya belajar dari ilmu psikologi pendidikan. Jadi saya simpulkan sebagai motivasi adalah kita sebagai guru harus memberikan saran atau memberikan masukan pada siswa ya dengan gaya belajar siswa yang beragam ini. Jadi kita mungkin sebagai pendidik nanti ke depannya harus memberikan yang terbaik untuk siswanya untuk membimbing dan mendidik dalam mencapai masa depan yang cerah dengan beragam karakteristik gaya belajar mereka. Jadi pada saat pandemi sekarang ini mungkin kita tidak bisa dalam mengawasi murid secara langsung. Mungkin kita hanya bisa mengawasi murid secara langsung dengan aplikasi video call atau Zoom meeting. Mungkin itu dari kesimpulan saya sebagai motivasi. Jadinya adalah kita mungkin kedepannya kalau jadi pendidik atau guru harus mengedepankan membimbing dan mendidik peserta didik yang lebih baik untuk mengarahkan pola pikir yang kritis dan maju dalam mengikuti zaman, apalagi zaman IT. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam video kali ini tentang tema gaya belajar dalam ilmu pendidikan psikologi. Mungkin sekian dari motivasi yang saya berikan pada kalian. Sekian dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.